Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat santriologi yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemampuan, kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk menikmati sisa-sisa umur kita. Mari dari waktu ke waktu kita terus meningkatkan kualitas diri kita, baik di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat santriologi yang dimuliakan Allah, belum lama ini kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Belum genap 1 bulan kita berpisah dengan bulan suci Ramadan. Terasa begitu cepat. Banyak kenangan-kenangan yang masih terngiang-ngiang dalam benak pikiran kita. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang senantiasa kita lakukan, kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Banyak nilai-nilai kebersamaan yang kita dapatkan, nilai-nilai kepedulian sosial terhadap sesama. Dengan menjalankan ibadah puasa, diri kita ini semakin bersih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diampuni segala dosanya di hadapan Allah, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun, yang merupakan tujuan utama ibadah puasa itu sendiri. Namun yang perlu kita perhatikan sekarang, jangan kebiasaan baik, nilai-nilai kebaikan yang telah kita semai selama sebulan penuh lalu hilang begitu saja dengan berpisahnya bulan Ramadan. Jangan sampai di sisa-sisa umur kita, Ramadan ke Ramadan kita lalui bersama, tapi tidak ada yang membekas dalam diri kita. Tidak ada peningkatan nilai, peningkatan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nilai-nilai positif yang telah kita raih di bulan suci Ramadan, mari kita implementasikan nilai-nilai ketakwaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, agar Ramadan ke Ramadan begitu terasa dalam diri kita, begitu terasa adanya peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana implementasi nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Paling tidak ada 4 hal yang harus kita ingat, yang harus kita jalankan agar kita selalu dekat dengan Allah, agar kita selalu menjadi hamba-hamba pilihan Allah, agar kita selalu menjadi hamba-hamba yang tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu. Keempat hal itu, yang pertama adalah al-mu'ahadah. Ingat perjanjian kita dengan Allah. Karena sadar atau tidak sadar, setiap manusia termasuk kita pernah mengadakan perjanjian MOU dengan Allah. Bahkan semenjak kita belum dilahirkan ke muka bumi ini. Ketika Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku sebagai Tuhanmu? Saat itu kita menjawab, qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ini MOU kita dengan Allah. Maka sebagai konsekuensi perjanjian kita dengan Allah, kita sebagai hambanya wajib taat dan tunduk atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menjelaskan, Allah berfirman di dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta. Artinya apa? Inna solati, kita menjalankan ibadah solat, tidak ada tujuan lain melainkan hanya untuk Allah. Wa nusuki, dan seluruh amal kebaikan kita, seluruh amal ibadah kita hanya teruntuk kepada yang maha kuasa, yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Bahkan hidup kita, mati kita pun dari konsekuensi al-mu'ahadah hanya kita persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai ketakwaan itu mengajarkan kita untuk selalu fokus. Apapun yang kita lakukan, kita jangan lupa akan Allah. Karena pada dasarnya setiap kita berasal dari Allah, dan pada saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perjanjian kita Allah dengan makhluknya ini yang akan mengikat ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selama kita ingat akan perjanjian ini, insya Allah ini akan menjadi warning di saat kita jauh dengan Allah. Ini akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan, mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai ketakwaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita di tempat kerja kita, di kantor kita, di rumah kita, di tempat tetangga kita, bahkan di tempat bermain pun kita selalu ingat perjanjian kita dengan Allah. Ketika di tempat kerja, ketika Allah memanggil, konsep al-mu'ahadah inilah yang akan mengingatkan kita untuk tidak jauh dengan Allah. Inilah sebenarnya hakikat ketakwaan yang harus kita pertahankan pasca Ramadan. Kemudian yang kedua, agar kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan adalah al-muraqabah. Merasa dekat diri ini dengan Allah. Ya. Kenapa kita harus merasa dekat? Karena kita milik Allah. Tidak mungkin kita jauh dengan Allah kalau kita ingin menjadi hamba-hamba yang dicintainya. Kenapa kita dekat dengan Allah? Karena Allah sendiri sudah dekat dengan kita. Dimanapun kita berada, siapapun kita, Allah akan selalu dekat dengan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah selalu bersamamu, dan Allah akan melihat apa-apa yang engkau kerjakan. Ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita akan dilihat oleh Allah. Maka sikap muraqabah ini akan membuat kita selalu dipantau, dimonitoring oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat kita lebih berhati-hati dalam hidup ini. Kalau kita ingin merasakan ketenangan yang hakiki, maka teruslah bermuraqabah dengan Allah. Para pemirsa, sahabat santrilogi yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, al-muhasabah, introspeksi diri. Mari pasca Ramadan ini kita jadikan momentum untuk terus mengintrospeksi diri. Sudahkah umur, kesehatan, waktu, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini semakin membuat kita dekat dengan Allah, ataukah semakin membuat kita jauh dengan Allah? Sudahkah Ramadan ke Ramadan kita lewati, sudahkah menambah ketakwaan kita kepada Allah? Menambah ketaatan dan ketundukan kita atas perintah-perintah Allah? Atau Ramadan ke Ramadan kita lalui begitu saja, tidak berpengaruh sedikit pun, bahkan kita semakin lalai terhadap perintah-perintah Allah? Maka al-muhasabah ini
adalah sebuah upaya seseorang untuk memperbaiki kualitas dirinya. Karena dengan bermuhasabah kita akan tahu kelemahan diri kita, sehingga tergerak jiwa ini, tergerak hati ini untuk terus memperbaiki diri. Maka Umar bin Khattab memberikan pesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu sebelum engkau nanti diintrospeksi, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika di dunia kita sering introspeksi diri, melihat kekurangan kita, maka introspeksi diri inilah, muhasabah di dunia ini nanti akan mempermudah kita di saat Allah menghisab kita, di saat Allah meminta laporan pertanggungjawaban kepada kita semuanya. Mari kita sering-sering bermuhasabah agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai, agar nilai-nilai ketakwaan kita itu terpatri dalam diri kita, sehingga terpancar dalam sikap, perbuatan dan ucapan kita yang merupakan bekas pelajaran yang kita ambil selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan melalui ibadah puasa. Kemudian yang keempat, yang terakhir, agar kita senantiasa dapat mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah al-mujahadah, bersungguh-sungguh ya, dalam segala hal. Dan mujahadah, bersungguh-sungguh ini adalah kunci kesuksesan segala aspek. Kalau kita ingin sukses dalam dunia pendidikan, bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Kalau kita sukses di dunia kerja, bersungguh-sungguhlah meniti karir kita. Kalau kita ingin sukses dalam bidang usaha, bersungguh-sungguhlah menjadi pribadi-pribadi yang ulet. Tanpa adanya kesungguhan, kita susah untuk meraih kesuksesan. Baik di hadapan sesama manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat santriologi, terutama dalam hal ibadah, inilah yang membutuhkan kesungguhan. Karena ibadah kita tidak mungkin dapat kita lakukan dengan baik dan benar ketika tidak ada kesungguhan dalam diri kita. Di saat manusia terlelap di waktu subuh ketika Allah memanggil, kalau tidak ada kesungguhan, maka kita akan berat memenuhi panggilan Allah. Maka bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah, inilah kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti. Ada pepatah Arab yang mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia dapat. Kalau kita ingin meraih cita-cita, harapan kita tidak mungkin kita dapatkan dengan maksimal ketika tidak ada kesungguhan dalam diri kita. Apapun profesi kita, apapun status kita, yang penting kita total bersungguh-sungguh di dalamnya. Insya Allah kita akan menuai hasil yang baik. Karena Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan al-ajru bi qadri ta'at, bahwa hasil itu kita dapatkan sesuai dengan kepayahan, sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Kalau kita usaha yang kecil, maka jangan mengharapkan hasil yang besar. Hasil yang besar harus diiringi dengan usaha yang besar, pengorbanan yang besar, perjuangan yang besar. Begitupun juga dalam beribadah. Kalau kita menjadi umat-umat hamba-hamba Allah yang spesial, bermujahadahlah, bersungguh-sungguhlah dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah keempat hal ini, al-mu'ahadah, ingat perjanjian kita dengan Allah, al-muraqabah, kita merasa dekat dengan Allah, al-muhasabah, terus melihat kelemahan kita,
terus berintrospeksi diri dan al-mujahadah, bersungguh-sungguh terutama dalam beribadah kepada Allah. Kalau keempat hal ini terdapat dalam diri kita, insya Allah kita akan bisa mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga sekelumit untaian kalam ini bermanfaat, terutama bagi kami pribadi dan bagi pemirsa pada umumnya. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita terus menebar manfaat kepada orang lain. Kita terus menjadi manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang produktif. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.